Nah, ini pediatric fundamental care, critical care support, itu ada menggunakan mnemonik, yaitu singkatan namanya DIRECT. Detection, Intervention, Reassessment, Effective Communication, dan Teamwork. Detection ini bisa kita gunakan tadi, PAT, mau pakai Pediatric Warning Sign, atau pakai SAGA, itu semuanya adalah segitiga yang biasa kita gunakan itu untuk mendeteksi. Apakah ini ada kegawatan pada metabolik, kalau pada pasien kejang, kemudian ada kegawatan respirasi, seperti respiratory failure, parameter daripada respirasi dan parameter pada appearance itu akan terjadi penurunan. Kalau masuk kepada sistem sirkulasinya yang ikut terganggu berarti cardiorespiratory arrest. Jadi bedakan respiratory arrest, nanti kalau tidak tertangani akan menjadi cardiorespiratory arrest. Nah, deteksi, pastikan jalan napas tetap terbuka, ya. Kemudian periksa frekuensi napas, usaha napas, dan suara napas. Tadi untuk manuver head chin lift atau menggunakan jaw thrust, itu adalah manuver-manuver teknis yang bisa kita gunakan untuk menilai work of breathing daripada pasien. Kemudian periksa frekuensi napas, usaha napas dan suara napas, gunakan pulse oximetry untuk mengukur saturasi. Tetapi jangan mengobati angka ya dok, kita ngobati pasien. Jadi jangan puas kalau angkanya 100 atau angkanya 99, tetapi kemudian modalitas oksigennya ternyata udah tadi pakai NRM tapi udah 15 liter, seperti itu. Kemudian amati tanda klinis seperti takipne, retraksi, sianotik, dan perubahan kesadaran. Slide. Terapi oksigen, jadi ada banyak modalitas terapi oksigen. Kanul itu saturasi FiO2 yang bisa tercapai, walaupun tetap dinaikkan, itu hanya menaikkan arus angin daripada oksigen. Tetapi hanya maksimal bisa menaikkan oksigen itu dengan nasal kanul itu adalah 40%. Kenapa? Karena di sini banyak sekali retensi ya, sekret, ya, organ daripada hidung di belakang faring itu hanya bisa masuk ke dalam turun ke dalam laring itu hanya sampai 40% dan sampai ke paru itu lebih kurang lagi, lebih sedikit lagi. Menggunakan masker wajah sederhana 35-50% itu adalah 6-10 liter per menit. Jadi kalaupun dinaikkan sampai 15 liter tadi itu hanya sampai FiO2-nya 50%. Catatan pada hipoksemia ringan dan sedang, sedangkan masker non-rebreathing hingga 95%, 10-15 liter. Sedangkan high flow nasal kanul HFNC yang ini sudah banyak menolong kami di RSUD tadi seperti disampaikan oleh Dr. Nastiti, benar kami di Bangsal juga sekarang udah mulai digunakan karena ada Dr. Citra. Jadi ada beberapa pasien itu tidak di HCU di ruangan biasa tapi dengan menggunakan HFNC. Jadi high flow nasal kanul, dan hari ini kita akan diajari bagaimana penggunaannya, bagaimana efektivitasnya pasien-pasien dengan adanya retensi di daerah airway atas, ini sangat efektif. Slide. Nah, jadi untuk ventilasi support itu ada yang invasif dan ada yang non-invasif. Yang non-invasif itu seperti CPAP, kemudian BPAP, ya, seperti NIV, non-invasif ventilator, kemudian HFNC. Sedangkan yang invasif diperlukan jika yang terapi non-invasif ini tidak berhasil. Intubasi dan connect dengan ventilator mekanik itu menjadi pilihan kita dengan strategi proteksi paru, tidal volume yang rendah dan tekanannya rendah. Ya tadi karena pas paru-parunya itu kan sudah ringkih, jadi pemberian oksigen dengan tekanan yang terukur itu akan menolong, tetapi dengan tekanan yang berlebihan justru akan menyebabkan bisa pneumotorak atau bisa menyebabkan suatu fibrosis daripada paru. HFO digunakan pada kasus-kasus yang refrakter. Manajemen tambahan, jadi bukan hanya oksigenasi ya dok, kita ini kan mengobati seorang anak. Jadi jangan hanya mengobati paru, jangan sepotong-potong. Kita juga harus melihat bagaimana dengan cairannya, hindari overload, sehingga itu akan membebani, bernambah kalau di tadi bronkopneumonia itu kan juga ada cairan ya. Nanti kalau kita berikan overload cairan, nanti terjadi juga edem paru karena overload cairan.
Kemudian pemberian nutrisi yang adekuat, terapi penyebab utama, tadi infeksi, pemberian antibiotik tepat dan sesuai dengan indikasinya. Kemudian pada asma kita tangani bronkodilatornya, pada trauma kita konsulkan ke yang berkompeten, apakah dokter bedah, apakah dokter bedah saraf, bedah torak. Pemantauan yang paling penting juga di sini, analisa gas darah, oksimetri, tanda vital, dan status kesadaran. Slide. Pada pediatri ARDS, NIV sebagai terapi awal untuk kasus-kasus ringan. Jadi tetap menjadi pilihan strategi proteksi paru untuk kasus berat. Nah, kemudian ada prone positioning, inhaled nitric oxide bila diperlukan, dan terapi cairan, steroid, dan ventilasi frekuensi tinggi pada kasus-kasus tertentu. Ya, jadi seperti pada kasus-kasus asma tadi juga kita bisa menggunakan NIV. Slide. Perkembangan terkini ventilator modern dengan fitur otomatisasi. Ini termasuk yang sekarang ini kita beruntung dari Indomedic, dia ngasih ini alat ini bisa mengatur. Kalau pada lung recruitment kita setting, itu kalau kita melakukan sendiri, paling tidak kita harus tongkrongin pasien itu 2 jam bedside di samping pasien selama 2 jam untuk ketemu berapa sih sebetulnya PEP yang dibutuhkan oleh pasien ini. Tetapi dengan mesin ini bisa mentitrasi sendiri. Sehingga dalam waktu kira-kira 30 menit itu untuk lung recruitment-nya itu bisa dicapai oleh mesin. Jadi efektivitasnya seperti itu. Kemudian penelitian HFNC, teknik NIV baru seperti HFNC, monitoring canggih tekanan transpulmonar, ya tomografi, jadi menggunakan neural yang di sensor di diafragma, jadi disambungkan ke ventilator, nanti mesin ventilator itu menyesuaikan dengan sensor daripada diafragma, jadi tidak terjadi tabrakan antara mesin dengan pasien. Yang sering kan terjadi asinkronisasi, sehingga pasiennya napas sendiri, mesinnya napas sendiri, akhirnya tabrakan-tabrakan napasnya. Dengan neural ini, sistem neural ini dia akan terjadi sinkron. Mesin membaca sendiri tergantung dengan deteksi daripada respon yang diberikan oleh diafragma. Penelitian terapi gen dan obat lokal pada ARDS anak, slide. Algoritma 1, penilaian dan buka jalan napas, pemberian oksigen, eskalasi ke NIV jika perlu, ventilasi mekanik jika kondisi memburuk, dan suportif serta obati penyebab. Slide. Kesimpulan, diagnosa dan intervensi dini krusial untuk menyelamatkan. Terapi oksigen adalah langkah awal penting tadi, tetap kita berikan, tetapi gradasi daripada terapi oksigen kita harus kita evaluasi time by time untuk tadi supaya tidak terlambat. Apakah kita akan memberikan oksigen langsung dengan yang non-invasif atau invasif. Itu adalah pilihan yang kadang-kadang pada waktu injury time kita juga harus memutuskan pada saat kita berada di IGD. Lagi? Belum selesai. Ya, kemudian pilih dukungan ventilasi berdasarkan derajat kegagalan nafas. Jadi nanti di sini yang kita akan hands on, dukungan ventilator mekaniknya itu bagaimana setting awalnya. Apa yang harus kita ubah yang pertama kali. Tidal volumenya berapa yang cocok pada pasien kasus-kasus ini, seperti itu. Kemudian frekuensi nafasnya yang menyesuaikan dengan usia, kemudian PIP, PIP, bagaimana setting-setting itu yang kalau biasa juga jaga di PICU ya, jaga di ICU pasti udah familiar dengan tombol-tombol tersebut. Kemudian terapi penyebab dan perawatan menyeluruh sangat menentukan keberhasilan. Terima kasih.